Shalom Regeneration, selamat pagi. Sekarang sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang pimpin sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan juga yang tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan agar kami dapat mengerti, dapat kami lakukan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, rencana Tuhan luar biasa banget ya. Kita tahu walaupun kita kadang gak ngerti apa yang Tuhan mau, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat yang selalu ada buat kita. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini, sama-sama kita naikkan pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
Shalom Be Generation, gimana kabar kalian? Pasti semua baik dong ya. Semua pasti dalam keadaan yang baik walaupun di tengah kondisi seperti ini. Ibadah kita harus online lagi karena kondisi corona lagi naik lagi nih. Tapi kita tahu bahwa mau dimanapun kita beribadah, penyertaan Tuhan pasti ada untuk kita semua. Yuk, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman yang daripada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk fokus dan mendengarkan firman ini Tuhan. Dan ajar kami juga untuk merenungkan firman ini siang dan malam Tuhan, supaya melalui firman ini Tuhan kami bisa menjadi lebih dekat lagi kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, amin. Teman-teman, di kondisi seperti ini pasti kita menghadapi masalah nggak sih? Mau pandemi atau nggak pandemi, pasti kita sering menghadapi masalah nggak sih? Masalah misalnya sama teman, sama sahabat, sama keluarga, sama guru-guru mungkin di sekolah, atau mungkin sama pacar. Pasti setiap hari kita menghadapi masalah nggak sih? Dan gimana sih kita menyelesaikan masalah itu? Apakah kita berpikir sendiri kayak masalah ini kayaknya diselesaikannya gini aja deh? Apakah solusi yang kita tawarkan berdasarkan dari diri kita sendiri atau dari Tuhan? Solusi untuk masalah-masalah kita tuh gak boleh dari kita sendiri. Dimana di ayat Amsal 3 ayat 7 berkata bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ketika kita menghadapi masalah, kita nggak boleh merasa diri kita paling benar, solusi kita paling baik, solusi kita adalah solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Itu tuh nggak boleh. Solusi yang terbaik harus dari Tuhan, dan pasti yang terbaik itu dari Tuhan, bukan? Untuk mengatasi masalah, Tuhan tuh memberikan kita hikmat. Sering dengar kata hikmat nggak sih? Kalau dari kisah Salomo yang kita kenal, dia tuh orang paling berhikmat di bumi ini. Sebelum Salomo sampai setelah Salomo, gak ada yang lebih berhikmat dibanding dia. Hikmat Salomo tuh dipakai untuk mengatasi masalah kan ya. Masalah yang paling terkenal yang dihadapi Salomo yang kita sering dengar di sekolah minggu juga adalah ketika datang dua ibu yang berebut satu bayi. Ini masalah bukan untuk Salomo, dimana ada dua ibu yang datang ke hadapannya untuk menyelesaikan masalah ini. Yang Salomo pun berkata, ya udah, bagi dua aja bayinya. Dan kita tahu reaksi kedua ibu itu berbeda. Yang satu kayak, ya udah potong aja bagi dua biar adil, dia dapat, saya dapat, semua bahagia. Yang ibu yang satunya, jangan dibagi dua anaknya, kasihin aja nggak apa-apa buat dia, jangan bunuh anaknya. Dari kedua ibu tersebut, reaksi kedua ibu tersebut sangat berbeda. Salomo pun berhasil mengetahui ibu mana yang ibu sebenarnya dari bayi itu, yaitu ibu yang memiliki belas kasihan kepada bayinya. Hikmat itu penting untuk menyelesaikan masalah seperti masalah Salomo tadi. Dalam Amsal 8 ayat ke-11, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Dalam masalah, permata tuh gak bisa menyelesaikan apa-apa gak sih? Kehadiran sebuah permata tidak dapat menyelesaikan masalah. Maka dari itu hikmat lebih berharga dibandingkan permata, bukan? Dengan kita punya permata, bukan berarti masalah itu akan hilang. Masalah itu akan tetap ada, maka itu kita butuh hikmat untuk menyelesaikannya. Tapi setelah kita mendengar, apa itu sih hikmat? Apa perbedaan hikmat dengan pengetahuan? Perbedaannya dapat kita lihat dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita bisa lihat bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan, pengetahuan juga berasal dari Tuhan. Tapi perbedaan utamanya adalah pengetahuan tuh kita bisa cari dengan usaha. Kita dapat pengetahuan dari sekolah, baca buku, dari internet, banyak hal
yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi hikmat itu berasal dari Tuhan aja. Gimana tadi Salomo, kan gak ada buku yang menjelaskan cara menemukan ibu sebenarnya. Kayak masalah yang kedua ibu tadi gak ada dong di buku. Gak ada yang pernah ngasih tahu nih, kalau ada masalah ini caranya ini. Kalau ada dua ibu yang berebut satu bayi, caranya bilang aja bagi dua, terus lihat reaksi kedua ibu tersebut. Kan gak ada yang pernah ya ngomong kayak gitu. Di Wikipedia gak ada guidebook yang menjelaskan untuk bagaimana sih menyelesaikan masalah itu. Ketika Salomo berkata bagi dua bayinya, itu tuh hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah tadi. Terus kita semakin mendengar hikmat ini, kita kayak, oh, aku mau hikmat. Kita mau hikmat untuk membantu kita mengatasi masalah kita sehari-hari, bukan? Tapi gimana sih cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya tuh kita bisa lihat di Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Seperti ayat tadi, kalau kita mau hikmat, minta ke Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hikmat itu sendiri. Kita gak bisa minta ke orang lain, kita gak bisa nyari kemana-mana hikmat. Kayak saya mau hikmat, saya cari sumber lain. Gak bisa, hikmat itu dari Tuhan, makanya kita hanya bisa minta ke Tuhan. Dan ketika kita minta ke Tuhan, mintalah dengan rendah hati, pastikan relasi kita dengan Tuhan baik. Ketika Salomo diberikan hikmat dari Tuhan, Salomo tuh sedang dekat sama Tuhan. Tuhan sedang menyertai Salomo. Kita bisa lihat di 2 Tawarik 1 ayat 1, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa. Ketika saat ini, ketika Salomo diberikan hikmat ini, Salomo tuh sedang dekat-dekatnya dengan Tuhan. Tuhan sedang menyertai Salomo. Jadi kalau ketika kita mau minta sesuatu, pastikan relasi kita sedang baik dengan Tuhan. Ya kalau misalnya kita tiba-tiba ada teman datang, mau minta tolong dong, tolongin ini. Tapi orang yang minta tolong ke kita tuh kita nggak dekat, atau enggak kita lagi musuhan sama dia, kayak gak deket aja gitu. Tapi tiba-tiba minta tolong, ya kita merasa itu mah datang kalau ada butuhnya doang, itu mah kalau ada maunya aja, manfaatin. Ya Tuhan juga pasti gitu dong. Jadi ketika kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, apapun itu, gak hanya hikmat tetapi segalanya, pastikan kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Mintalah dengan rendah hati, jangan sombong, karena kita yang membutuhkan Tuhan dan bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Kita harus bersandar kepada Tuhan untuk melewati hidup ini, bukan? Nah, tapi ketika sesudah itu Tuhan memberikan hikmat kepada kita, apakah yang ada di pikiran kita itu hikmat atau cuman pemikiran kita yang sok bijak itu? Kita tuh bisa tahu dari Yakobus 3 ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa hikmat yang berasal dari Tuhan itu pasti berdampak positif, gak mungkin negatif. Kalau yang negatif itu bukan dari Tuhan. Misalnya ketika kita lagi ulangan, kita nggak tahu jawaban, kita iseng buka soal sebelumnya, baca-baca soalnya lagi yang dari awal, terus tiba-tiba kita kepikiran, oh jawabannya ini, oh jawaban buat soal yang kita nggak bisa tuh misalnya A. Itu tuh hikmat dari Tuhan. Tapi misalnya kita lagi ulangan, lihat-lihat soal kita, terus nggak sengaja ngeliat ke pinggir terus kelihatan jawaban, itu tuh bukan hikmat dari Tuhan. Kita tahu jawaban dari hasil mencontek itu bukan hikmat. Hikmat dari Tuhan itu pasti positif, kita mendapatkannya secara positif, dan hasil yang kita
hasil dari hikmat itu pasti positif juga. Masalah yang kita atasi dengan hikmat itu hasilnya pasti positif juga, dimana hasilnya itu pasti mendamaikan, penuh belas kasihan. Tapi kalau hikmat yang bukan dari Tuhan atau yang kita buat-buat, itu bisa aja hasilnya negatif, bukan yang baik, mau menimbulkan perpecahan. Jadi kita tahu, kita sadar bahwa hikmat itu penting, bukan teman-teman. Hikmat itu penting untuk kita mengatasi masalah kita. Dan hikmat itu berbeda dari pengetahuan, di mana hikmat hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan. Gak ada guidebook atau buku-buku yang menjelaskan tentang hikmat. Kayak ini hikmatnya, tapi gak ada. Hikmat itu hanya berasal dari Tuhan. Sehingga untuk mendapatkannya, kita harus minta ke Tuhan. Kita gak bisa minta ke yang lain, karena Tuhan adalah sumber hikmat. Dan sebelum kita minta, pastikan relasi kita dengan Tuhan sedang baik. Relasi kita dengan Tuhan penting ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita gak dekat, ya Tuhan juga mungkin gak mau ngasih kepada kita. Dan ingat, hikmat yang dari Tuhan itu pasti berdampak positif. Kalau negatif dampaknya atau cara mendapatkannya negatif, itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kita sesuatu yang baik. Sekian firman hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa meminta hikmat kepada Tuhan untuk Tuhan membantu kita menyelesaikan masalah atau pergumulan kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah disampaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat kepadamu Tuhan, bergantung kepadamu Tuhan. Di tengah kondisi ini Tuhan, banyak masalah pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan, supaya kami dapat menyelesaikan masalah pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Karena hanya dalam penyertaan-Mu kami dapat melewatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Mari rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau sama-sama mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang biarlah engkau diberkati oleh Tuhan di dalam studimu, di dalam pekerjaanmu, di dalam masa depanmu, dan diberikan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati rekan-rekan Be Generation sekalian.